Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu perumusan strategi. Setelah strategi pesan ditentukan, maka selanjutnya adalah menciptakan sesuatu secara kreatif. Maksudnya adalah bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan yang telah ditentukan dengan gaya yang berbeda sehingga dapat menarik perhatian sasaran. Menurut Casali 1992-21 ada 3 tahap dalam merumuskan strategi kreatif. Yang pertama itu tahap pertama mengumpulkan dan menyiapkan informasi yang tepat agar orang-orang kreatif mereka. Informasi yang dimaksud biasanya menyangkut rencana pemasaran dan komunikasi, hasil penelitian tentang konsumen, sasaran, data-data tentang produk, persaingan di pasar, serta rencana dasar tentang strategi media. Kapan dan pada media apa saja iklan tersebut akan dimunculkan. Terus yang kedua itu selanjutnya orang kreatif itu harus diri ke dalam informasi untuk menetapkan suatu posisi atau platform dalam penjualan serta menentukan tujuan iklan yang akan dihasilkan. Pada tahap inilah ide-ide merupakan jantung dari seluruh proses perumusan strategi kreatif. Biasanya untuk menghasilkan ide kreatif dibutuhkan proses diskusi secara hati-hati. Terus yang ketiga, langkah akhir yang dilakukan adalah melakukan presentasi di hadapan pengiklan atau iklan yang memperoleh persetujuan sebelum rancangan iklan diproduksi dan dipublikasikan melalui media-media yang telah ditetapkan. Terus kreativitas adalah salah satu kata yang mungkin paling sering dan umum digunakan industri periklan. Iklan bahkan sering disebut dengan kata kreatif saja. Mereka terlibat dalam produksi sering disebut dengan tim kreatif atau orang kreatif. Tanggung jawab tim kreatif adalah mengubah seluruh informasi mengenai produk seperti atribut atau manfaat produk hingga tujuan komunikasi yang ditetapkan menjadi suatu bentuk omset kreatif yang mampu menyampaikan pesan pemasaran kepada klien. Iklan kreatif adalah iklan yang dihasilkan dari strategi kreatif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat pemasaran kreatif iklan. Yang pertama itu kreativitas yang dibuat harus sesuai dengan what to say yang telah ditentukan. What to say ini adalah inti pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran, tertuang dalam strategi kreatif dalam bentuk kreatif yang dibuat oleh tim kreatif. Selanjutnya, brand name exposure. Brand name exposure terdiri dari individual brand name dan komponen brand name. Brand name exposure dianggap penting karena bertujuan untuk mendapatkan brand awareness. Terus bagian C, positive uniqueness. Iklan yang efektif harus mampu menciptakan asosiasi yang positif. Pertama-tama iklan harus efektif, kemudian kreatif. Iklan akan menjadi sia-sia jika hanya sekedar kreatif tapi tidak efektif dan menimbulkan sosialis yang salah di benak sasaran. Pemasaran yang mudah diingat dengan baik adalah yang berkaitan dengan asosiasi indera atau visual, konteks emosional atau cinta, kebahagiaan, dan keadilan. Kualitas yang menonjol atau berbeda, asosiasi yang intens, dan hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi. Selanjutnya, bagian D, selectivity, berkaitan dengan pesan yang disampaikan kepada sasaran dan endorser sebagai pembawa pesan dari iklan tersebut. Berdasarkan
perumusan tersebut di atas, maka sebuah pesan beriklan yang disampaikan dengan gaya yang berbeda harus memiliki nilai-nilai, yaitu simple. Sebuah iklan haruslah simple. Kata simple sering diartikan sederhana sebagai sesuatu yang dapat dimengerti dengan sekali lihat, tidak hanya elemen tapi komunikatif. Unexpected, iklan yang unik dan tidak terprediksi akan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri dalam otak manusia sehingga mudah diingat. Persuasif, iklan dengan daya bujuk yang kuat akan menggerakkan konsumen untuk dengan berat dan tertarik untuk mencobanya. Relevan, ide harus tetap relevan baik dari sisi rasionalitas maupun dari produknya, dan harus ada korelasi dengan positioning dan bersoliatibit. Selanjutnya, interneting bukan berarti lucu. Dalam skala yang lebih luas berarti harus mampu mempermainkan emosi konsumen. Emosi inilah yang akan mengangkat simpati konsumen terhadap produk. Acceptable, yang bernilai sebuah iklan adalah konsumen. Oleh karena itu, penerima mereka terhadap iklan harus diperhatikan. Selanjutnya, menemukan ide kreatif. Yang pertama, conversion. Analisislah kebiasaan ide iklan suatu produk dikategorikan yang sama. Di tahap ini kita berpikir inside the box, karena sebelum kita berpikir outside the box, kita harus tahu dulu seperti apa inside-nya, baru kemudian mencari outside-nya. Terus distribution. Di tahap inilah kita baru berpikir outside the box, mencari sesuatu yang di luar kebiasaan, membuat daftar ide sebanyak-banyaknya. Bagian D, contoh iklan kreatif. Yang pertama itu iklan air mineral. Iklan air mineral Aqua sendiri menekankan bahwa kekurangan air mineral menyebabkan hilangnya fokus. Ide kreatif tersebut diwujudkan melalui adegan sederhana yang menunjukkan adanya kegagalan fokus saat berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan kurangnya minum air mineral. Kata-kata yang terkenal dari iklan yakni adanya Aqua. Iklan tersebut juga berseri dan terdapat unsur komedi di dalamnya. Terus iklan kedua itu iklan rokok The Jarum 76. Iklan tersebut menggunakan seorang jin dengan pakaian adat Jawa yang datang untuk memberi permintaan kepada orang-orang. Seri iklan tersebut juga bervariasi. Terus hal unik dari iklan kreatif ini adalah pada ikon jin berpakaian Jawa yang diusung dalam iklan tersebut mengunikkan. Ikon tersebut dapat menjadi pengingat di tengah masyarakat beserta unsur komedi yang diangkatnya. Kata-kata khasnya adalah "Ku beri 3 permintaan". Iklan mobil Honda. Perusahaan otomotif Honda asal dari negeri Korea ini. Terima kasih.